Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin langkah kakinya, dijamin pula duduknya di Masjid Nurul Islam. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah curahkan untuk kita. Dan bukti nikmat, pagi ini bukti nikmat, kaki kita masih bisa melangkah ke masjid, bisa sholat fardu subuh berjamaah. Dan ketika diumumkan ada majelis ilmu, masih tinggal diam dan duduk. Ini nikmat. Kenapa? Karena kita dipilih oleh Allah. Sebab Rasul bersabda, hadis Bukhari nomor hadis 71, diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut melangkahkan kakinya ke masjid salat fardu berjamaah dan duduk di majelis. Duduknya pun luar biasa. Imam Muslim meletakkannya dalam kitab Risal Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Wa kanat salatuhu wa masyuhu ila masjid nafilah wa idza qa'ada nafilahu." Dan langkah kaki menuju masjid adalah rahmat yang Allah berikan untuknya di setiap langkahnya, yang dilipatkan. Wa idza qa'ada nafilahu, dan duduknya duduk yang dapat jaminan ampunan dosa. Amin. Ini nikmat. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, nikmat keluarga, nikmat pekerjaan, nikmat ilmu. Tidak mampu kita menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Demikian Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 18. Dan apabila kalian hendak menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup. Maka sebaik-baik kita sebagai hamba adalah bersyukur. Justru dengan kita bersyukur, nikmat ini ditambah. Janji Allah hak diletakkan di surat Ibrahim surat 14 ayat yang ke-7. Wa kita adalah rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum min adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumkan barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Semoga yang hadir bagian ini dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba yang abdi dan sabar. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau, sehingga nikmat ditambah lagi sama Allah. Ketika kita mencontoh Rasul dalam cara ibadah, cara menjalankan syariat, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan cara menjaga ukhuwah, bisa mencontoh Rasul, nikmat ditambah lagi. Apa? Hidup di dunia ini dicintai Allah.
dosa dan kesalahannya diampuni. Janji ini diletakkan di Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan pada hamba-hambaku apabila mereka benar-benar mencintai aku sebagai Rabb-nya, katakan pada mereka, ikuti aku. Tuh, maka siapa mencontoh Rasul Muhammad SAW, yuhibbukumullah, Allah akan mencintainya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Semoga kita yang hadir pagi hari ini mendapatkan janji Allah dan mendapatkan khairiah dari sabda Rasul Muhammad SAW ketika kita mau duduk bermajelis seperti ini. Janji Allah, semua urusan kita akan dilapangkan Allah. Dan ini Allah letakkan di surat 58 ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahu lakum. Wahai orang beriman, apabila dikatakan melapangkan majelis, lapangkan. Maka siapa yang melapangkan majelis ini namanya melapangkan ini. Maka semua urusan dia dilapangkan Allah. Semoga kita mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Selesai mukadimahnya. Sebelum saya masuk ke tema, bolehkah saya memberikan tambahan ilmu dari kebetulan saya di sholat subuh berjamaah di sini? Boleh ya? Boleh saya minta 3 orang maju? 1, antum, 2, sebelahnya, sama panjenengan. Sebelah, boleh? Sebelah kiri, boleh maju ya? Boleh maju. Macam kau ya? Ini penting. Rasul bersabda, perhatikan. Sufakum fatimata fiyatasukum biliqamatis sholat. Sholat itu diterima berjalannya kalau sholatnya lurus. Sekarang panjenengan yang mana? Panjenengan sholat yang memakai kursi. Habis itu. Panjenengan yang pakai kursi. Siapa yang sholat pakai kursi jangan pernah berdiri sejak awal. Kenapa? Saya tanya, ini lurus nggak sholat? Nah, Maka sholat kita tadi kacau. Tapi kalau kita belum tahu ilmunya, udah mulai dikenal. Maka orang yang duduk dari awal duduk saja, supaya sholat ini lurus. Gak usah, saya masih mampu berdiri. Anda mampu berdiri, tapi nanti rukuk tidak sanggup, sudah berdua aja saya. Supaya sholat ini lurus. Maaf ya, boleh kan saya ingatkan ini ilmu ini. Sebab kalau nanti aku berdiri, lurus deh. Sementara syarat diterimanya sholat itu sholatku lurus. Begitu ya. Tadi saya mata kepala saya itu bilang saat ini di orang yang pada duduk semua. Softnya tidak kepala. Itu ini ya. Atau dulu. Nah sebenarnya yang sudah menolong pada bawah anggaran di terang luar biasa. Ustaz, ya. Itu kalau yang kursinya agak lurus, jadi ya berarti tidak bisa sujud Pak. Oh gitu ya. Iya. Gimana belakangnya mau sujud? Orang pindah berarti kosong softnya. Nah, terjawab? Iya. Baik, ini hadis Bapak. Hadis, bukan pendapat saya. Dan ini ilmu harus saya sampaikan. Kalau saya tidak menyampaikan, saya kena. Karena apa? Dalam Al-Baqarah 42, wala talbisul haqqa batili wa taqulu haqqa wa antum ta'lamun. Kalau saya tahu ilmunya dan saya tidak menyampaikan, besok saya bertanggung jawab. Jadi tadi semua yang duduk tadi, waduh, saya tadi langsung
Astagfirullah, itu saya. Ya Allah, saya niatnya sudah berjamaah, sudah. Nanti saya akan selesaikan sampaikan ilmu ini. Jelas ini? Jadi yang duduk nggak usah berdiri sejak awal, duduklah saja. Karena apa? Nanti pada waktu semua akan lurus terus. Duduk di antara dua sujud juga akan lurus terus. Terjawab ya? Oke, atur. Nah, sekarang ke tema kita. Tema kita adalah apa judulnya? Siapa bilang gibah itu dilarang? Siapa bilang gibah itu dilarang? Hukumnya gibah dulu. Ya. Rasul bersabda. Rasul sallallahu Dakarlahu wa asaka yaqrahu qala abrahu idza kana fil hada fa ila gibah. Membicarakan seseorang, kebaikan ataupun keburukan, orangnya tidak ada, hukumnya gibah. Saya ulang, membicarakan seseorang, baik kebaikannya maupun keburukannya, orangnya tidak ada, hukumnya gibah. Nah, dalam surat 49 itu Hujurat, di ayat yang ke-12, Rabbuna wa ta'ala bersabda, Ya ayyuhalladzina amanu tanibun katsiran minadh-dhani inna ba'dadh-dhani ismu wa la tajassaru wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akihi maitan karimun wa taqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu dosa. Dan jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan menggunjing, jangan menggibah sebagian satu dengan yang lain. Apakah kalian suka makan daging bangkai saudaramu sendiri? Ini menjijikkan. Tentu kamu jijik. Bertakwalah kepada Allah, karena Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Nah, judulnya apa tadi? Siapa bilang gibah itu dilarang? Al-Hujurat ayat 12, Allah bilang gibah itu dilarang. Berarti siapa bilang gibah dilarang? Allah. Selesai kajian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kan judulnya siapa bilang gibah dilarang, gitu? Surat Al-Hujurat melarang gibah. Yang larang siapa? Allah. Selesai kajian. Ayo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Nah, namun gibah ini ada yang diizinkan. Nah, itu loh. Ini indahnya Islam ini. Gibah itu dilarang sama Allah. Membicarakan seseorang, orangnya tidak ada, gibah. Kalau membicarakan seseorang, orangnya ada, itu namanya pengumuman. Ya. Saudara-saudara, fulan akan mencalonkan ketua RW, ada orangnya, ini pengumuman, itu boleh. Ya. Nah, ada gibah yang diizinkan. Yang pertama, memenuhi syarat tadallum. Syarat tadallum. Apa itu tadallum? Tadallum itu terdolimi. Jadi kalau kita terdolimi, boleh menggibah. Contohnya begini, cuman nanti menggibahnya hanya pada orang-orang tertentu yang dianggap bisa menyelesaikan permasalahan terdoliminya. Jadi kalau misalnya kita sedang terdolimi, maka kita boleh. Allah berfirman, surat An-Nisa, surat 4 ayat 148. La yuhibbullah jahra bisyur minna qauli ila min wa kana Allahu samian alim. Apa kata Allah? Allah tidak menyukai perkataan-perkataan buruk yang diucapkan seseorang, terutama orangnya yang diucapkan tidak ada. Gibah berarti. Kecuali, lihat firman Allah, kecuali dia sedang terdolimi. Nah itu boleh. Karena sekarang menggibah itu tidak di sini, termasuk di jempol ini gibah ya.
Forward itu ghibah hukum. Nah maka mulai sekarang hati-hati, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak. Karena hukumnya haram dan menjijikkan. Para kamu itu kata jijik, seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Itu ghibah. Sampai digambarkan Allah dengan makan bangkai saudaranya sendiri. Jadi kita mati saudara kita makan bangkainya, menjijikkan. Itu ghibah di sisi Allah seperti itu. Nah, jadi yang pertama tadarrub itu boleh. Gimana contohnya tadarrub? Rumah kita kemalingan, kebetulan punya CCTV dan tahu siapa pelakunya, maka datang dia ke kantor polisi. Pak polisi, saya mau lapor. Oh, apa Pak? Nggak jadi Pak polisi, nanti ghibah. Kata polisinya, Bapak obatnya udah diminum. Nah ini ghibah itu orang yang tidak ada dibicarakan kan? Nah ini diizinkan sama Allah. Tapi yang mendapatkan ghibah ini cukup orang yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan. Pak RT, Pak RW boleh. Pak RT, hati-hati Pak, ini kemarin rumah saya kemalingan, malingnya si kurang. Ini videonya dari CCTV saya. Boleh. Ke Pak RW boleh. Jangan setiap orang diumumkan. Ini gimana? Wah, jadi ghibah nanti hukumnya gitu. Nah, jadi tadarrub terzalimi itu diizinkan kita membicarakan orang itu dengan catatan kita sedang terzalimi, maka boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, dibolehkannya kita ghibah atau menyampaikan sesuatu untuk menceritakan keburukan seseorang karena sudah berbuat maksiat, dan ini boleh digibahkan tujuannya untuk merubah orang tersebut jadi baik. Ke siapa? Mungkin orang tuanya, mungkin pamannya, mungkin ustadznya, atau orang yang dia dengar. Jadi kita tahu seseorang ini berbuat maksiat, berbuat gak baik. Nah kita boleh menghibahnya dengan tujuan supaya dia berubah. Mungkin ke orang tuanya, Pak, ngapunten, putra bapak itu kemarin ini, tolong diperingatin. Jangan ngomong ke tetangga, anak fulan, anak itu ghibah hukumnya. Kan tadi hukumnya ghibah kan? Membicarakan seseorang, kebaikan maupun keburukan orangnya tidak ada hukumnya ghibah. Dalam agama kita kaidah syar'inya ghibah. Maka ghibah itu masih ada yang diizinkan Allah. Kalau terzalimi, kedua untuk merubah seseorang ini menjadi baik, itu boleh digibahkan. Tapi pada orang-orang tertentu yang nanti ketika kita gibahkan dia, orang yang kita ajak gibah ini mampu untuk merubah dia. Entah itu psikolog, entah itu dokter, entah itu pamannya, bapaknya, nanti mampu merubah dia untuk jadi kebaikan. Karena kita tahu dia telah berbuat salah. Nah itu namanya ghibah. Karena kita kalau kita bisa ngomong sendiri langsung, nggak masalah. Mas, kamu salah boleh. Tapi kan mungkin ada orang itu sungkan, atau mungkin itu lebih tua, nggak bisa, atau nggak pernah didengar. Boleh disampaikan ke orang yang didengar oleh dia. Walaupun ini ghibah hukumnya, tapi boleh. Yang ketiga, dalam hal fatwa, memberi fatwa boleh. Contoh hadisnya Bukhari. Datang Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan. Datang ke Rasul. Hindun bilang begini, ya Rasulullah, suami saya medit meleki. Setiap kali diminta urusan nafkah rumah tangga, bunuh kalau kasih meleki banget, medit banget. Untuk urusan anak-anaknya medit. Tapi kalau untuk kesenangannya, berapapun dia keluarkan. Kebetulan nih kesenangannya dalam hal ini toiron, burung, main burung dan sangkarnya. Tuh, jutaan beli. Tapi kalau untuk anak, medit heran. Nah, dalam hal ini saya tanya. Ini ketika Hindun datang ke Rasulullah, ini yang menggibah Rasul atau Hindun? Halo,
bisa bicara dengan salah sambung. Hindun yang menggibah. Menggibah siapa? Suaminya. Boleh, karena tujuannya untuk mencari fatwa. Maka Rasul mengeluarkan fatwanya. Apabila suamimu, ibu-ibu, perhatian ya. Apabila suamimu medit meleki, maka boleh kamu curi. Di Sahih Bukhari ini boleh dicuri dompetnya. Kapan? Ada kesempatan, misalnya pas ke kamar mandi. Gak bisa Ustaz, dibawa dompetnya ke kamar mandi. Kalau primpet terus gak pernah dilepaskan dompet, boleh markup. Jadi markup boleh. Tapi anak-anak sekolah habis 4 juta, padahal cuma 2 juta, boleh di markup. Kalau suaminya medit meleki. Tapi kalau suami panjenengan soleh, dermawan, jenengan berarti neraka ibu-ibu. Ya. Nih, jadi maka di sini mencari fatwa boleh. Contoh lagi dalam hal mencari fatwa. Datang Fatimah binti Qais radhiyallahu, datang ke Rasul meminta pendapat beliau. Rasulullah, saya dilamar 2 orang. Siapa? Saya dilamar Muawiyah dan Abu Jahal. Rasul bilang, Muawiyah sama Abu Jahal, kamu dilamar 2 orang ini. Rasul bilang, Muawiyah orangnya miskin. Muawiyah itu pekerja yang keras. Muawiyah ini soleh, ahli ibadah, tapi penuh kasih sayang. Kalau Abu Jahal kaya raya, tapi juga ibadahnya bagus dan gampang tempeleng. Itu kalau istrinya minta uang ditempeleng dulu baru dikasih. Nah, saya tanya, dalam hal ini sekarang yang menggibah Rasul atau Fatimah? Rasul, karena menceritakan tentang Muawiyah dan Abu Jahal. Maka Fatimah binti Qais atas fatwa Rasul memilih Muawiyah yang miskin. Tapi ada loh wanita sekarang datang ke Ustaz, Ustaz, saya dilamar 2 orang, Fulan sama Fulan. Kebetulan Ustaznya kenal, oh Fulan itu kan kayak Muawiyah itu, miskin, kasih sayangnya tinggi, orang tak kaya. Ini kaya raya yang pilihnya. Tapi kalau minta uang kita pilih dulu. Ada loh wanita sekarang, gak masalah Ustaz, pilih ganti 5 juta, 10 juta. Ya. Misalnya pas minta uangnya 10 juta, duit plak, tapi dikasih Pak. Bisa minta lagi mas 12, plak, tapi dikasih. Ada wanita ini satu belakang selalu 20 dan sama. Ngomong silakan. Ya. Itu adalah boleh menggibah karena hukumnya fatwa, mencari fatwa. Yang keempat, Allah mengizinkan lagi kita menggibah di saat memberitahu atau memperingati tentang sesuatu yang membahayakan, masuk dalam kategori amar ma'ruf nahi munkar. Maka kalau urusan amar ma'ruf nahi munkar boleh digibahkan. Maka hati-hati ya. Gibah ini hukumnya itu tadi orang yang nggak ada dibicarakan, itu gibah. Tapi kalau untuk urusan amar ma'ruf nahi munkar boleh. Hati-hati itu. Si fulan itu juga begini-begini, itu boleh. Ini membahayakan lingkungan kita. Mana itu boleh untuk amar ma'ruf nahi munkar. Boleh. Yang kelima, untuk pengenalan. Pengenalan boleh. Calon pilkada, calon-calon ini itu boleh dikenalkan, orangnya nggak ada. Ada tujuannya soalnya. Karena untuk pengenalan dan untuk pemilihan boleh. Ini si ini begini boleh. Karena untuk apa? Untuk pengenalan. Itu diizinkan sama Allah. Ya. Yang keenam, tarbiyah. Tarbiyah itu pembelajaran.
Jadi di sekolah, di kampus, itu gibah semua tuh dosen sama gurunya. Penemu listrik Thomas Alva Edison, gibah siapa dia? Thomas. Itu menggibah semua itu boleh karena tarbiyah, pendidikan. Yang ketujuh, dakwah. Saya dari tadi gibah, Pak. Fatimah tak gibahkan jenengan. Hidun Rasulullah. Gibah dari tadi gibah di sini saya. Diizinkan karena dakwah. Nah, maka disinilah gibah. Sebab kalau tidak diizinkan Allah, yang tidak diizinkan Allah, hukumnya masuk gibah. Dan tadi di Hujurat 49, jangan mencemooh, jangan menghina, jangan merendahkan, dan jangan berkata kotor. 4 ini, jangan mencemooh, jangan menghina, jangan berkata jorok. Ya, ini istilahnya di Jepang ini namanya fufu fafa. Jadi makanya hati-hati, karena itu hukumnya gibah. Nah, lalu apa ancaman dalam kaidah syar'i dalam menggibah? 1, ini sekarang ancamannya ini. Tadi hukumnya gibah sudah, nah sekarang ancamannya. Apabila seorang muslim menggunjingkan saudaranya dalam hal gibah yang tidak diperbolehkan, kecuali yang diperbolehkan tadi ya, ada 7 tadi. Kalau yang tidak diperbolehkan, maka dia telah menghina makhluk Allah. Menghina makhluk Allah. Menghina makhluk Allah hukumnya kata Rasul al-qabru, sombong. Karena al-qabru batarul haq wal ghamtunas. Karena sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sehingga ini membuat Allah murka. Karena kesombongan ini tempatnya di neraka. Ini ancamannya. Yang kedua, nanti materinya saya kirimkan. Boleh dimiliki siapapun. Yang kedua, waqasabat qulubukum, hatinya keras. Tukang menggibah itu hatinya keras, susah menerima hidayah, susah menerima petunjuk, ya, hatinya keras. Ya. Ini yang ketiga, memicu pertikaian, memicu permusuhan. Karena kalau gibah itu ketahuan, sama diomongin gitu Pak, sama diomongin ini. Akibatnya apa? Permusuhan, pertikaian. Yang keempat, penggibah itu pasti akan berbuat maksiat. Pasti. Kenapa? Karena dia menceritakan aib. Menceritakan aib kepada saudaranya bukan untuk kebaikan, tapi dia merasa bangga karena menjelek-jelekan. Nah, ini perbuatannya maksiat, mempermalukan. Yang kelima, melenyapkannya amal ibadah. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis beliau, ketika kamu digunjing itu dalam surat 3 ayat 169, Rasul itu kalau diejek, digunjing, difitnah, itu luar biasa. Beliau nggak pernah membalas. Dalam surat Al-Imran ayat 159, faqdima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhun walidul qalbi lan fadu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasalil amri. Rasul itu lemah lembut. Kalau Rasul langsung diolok-olok parah, ini dari masuk Islam. Beliau lemah lembut orangnya, sehingga beliau itu mau memaafkan, mau mendoakan orang yang mendoliminya. Nih, gak gampang ini, berat. Apalagi setan di mana-mana. Balas emas, balas sebus kan orang gitu setannya. Iku ngono setan dasar kopiahan. Maka perlunya kita supaya amal jadi baik seperti Rasul. Kalau digibah, dosa kita berkurang. Makanya kalau ada orang difitnah, suka pokok fitnah-fitnah, gak tak balas, gak marah saya, dosa diresi. Karena nanti dosa kesalahan itu dilimpahkan pada yang menggibah. Yang ke-6, amal ibadahnya ditolak oleh Allah. Karena menggibah ini menolak amalan. Yang ke-7, mendapat murka Allah.
Makanya waktu dibilang tobatlah kalian. Jadi kalau mungkin kita pernah menggibah, mungkin kita pernah seperti itu dan belum memahami ilmunya waktu itu, cukup tobat, mohon ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Dalam hadis qudsi dibukukan Imam Bukhari dan Muslim. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Hambaku, kamu pasti berbuat dosa dan salah malam maupun siang. Wa ana aghfir lakum dzunuba jami'an. Aku Allah mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni wa aghfir lakum. Minta ampun dari aku ampuni. Nah, jadi kalau kita memang belum tahu ilmunya pada masa itu dan kita sampai melakukannya, enak, gak ada masalah. Kenapa? Allah katakan la yukallifu nafsan illa wus'aha. Gak dibebankan kita. Kalau ada beban yang tidak sanggup atau ilmunya belum nyampe. Tapi setelah tahu ilmunya baru kita kena. Nah, makanya hati-hati. Kalau sesuatu yang nggak boleh setelah ngaji itu nggak boleh tiba. Ya sudah, kita minta ampunan yang sebelumnya kita tidak tahu. Setelah itu ke depan tidak kita ulang. Jangan kalau nggak boleh, nggak boleh. Menurut kamu nggak ngaji mau, nah itu lebih parah. Nggak oleh malah katakan nggak oleh. Atau kata oh nggak ngaji boleh, nggak oleh dibandingkan gitu ya. Nah, maka disinilah betapa pentingnya kita memahami. Kemudian yang terakhir, tidak ada satupun dosa yang tidak diampuni Allah selama tobatnya dia memenuhi 6 syarat. Dia tobatnya karena Allah, menyesali terhadap apa yang telah dibuatnya karena ketidaktahuannya. Yang ketiga, berjanji tidak mengulangi. Yang keempat, apabila menyangkut orang lain diselesaikan. Yang kelima, mulut taubatan adihi ila malam yughrim. Diterimanya taubat seseorang itu sebelum rohnya sampai ke rongkongan. Yang keenam, sebelum matahari terbit dari barat. Maka tidak ada dosa tidak diampuni, sama diampuni Allah. Yang terakhir, yang ketujuh, taubatan nasuha. Benar-benar nggak main-main. Mudah-mudahan Allah beri kita semua yang hadir hidayah, inayah, bimbingan pertolongan, sehingga ke depan amal ibadah kita fardu, amal sunnah kita, amal soleh kita di atas Quran, hadis Rasul Muhammad SAW dan ijma ulama yang diridhoi Allah, sehingga amal kita jadi amal yang soleh, solihah, makbulah, wa mutaqabbalah. Amin. Allahumma selesai. Ada yang mau kita diskusikan? Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan kondisi yang sekarang di negara yang kita demokrasi pasti tidak akan lepas dari hibah. Oh iya pasti. Bagaimana? Apakah termasuk yang hibah? Bagaimana ini kondisinya? Ini kita tidak akan lepas. Kalau untuk misalnya pemerintahan negara ini masuk urusan amar ma'ruf nahi munkar, jadi masih boleh. Selama ini masih dalam ranah urusan amar ma'ruf nahi munkar boleh, karena pasti itu akan terjadi. Misalnya jelas-jelas orang ini nggak benar dipilih, misalnya jadi menteri atau apa, jadi akhirnya di luar pembicaraan, kok pilih itu ya, padahal itu boleh, karena masih ada bentuk di dalamnya ada unsur amar ma'ruf nahi munkar, memperingatkan atau mengingatkan atau sebagai pembelajaran. Boleh masuk dalamnya. Pokoknya selama nggak ada tujuh itu jangan hukumnya gimana dan diharapkan. Ada lagi? Ya. Tadi kan disampaikan kalau ghibah itu membicarakan keburukan atau kebaikan orang lain, orang lain nggak ada. Ya. Berarti kita membicarakan kebaikan orang lain juga nggak boleh, Ustaz. Ya ghibah namanya, hukumnya ghibah. Nah, kan tadi ghibah kan dosa, Ustaz. Iya. Berarti nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Kecuali membicarakan kebaikan orang lain untuk tadi itu. Misalnya si fulan dia mencalonkan jadi ketua RT, sebaiknya kita pilih beliau. Kenapa? Beliau itu orangnya ini kebaikannya boleh, karena
alam itu boleh. Jadi yang memenuhi syarat ini saja. Kalau di luar syarat ini jangan. Karena hukum ghibah itu baik positif maupun negatif, orang yang tidak ada ghibah. Lagi membicarakan kebaikan seseorang, gak ada tujuan ghibah. Tapi kalau masuk di syarat itu gak ghibah. Jadi enak agama kita ini. Ada lagi? Gak ada. Tidak selama dedek lah yang di sana. Belum. Ayo. Terus. Terus. Dulu teko. Ya udah kita diskusi, ya. Yang lain. Nah tadi kan kalau kita sudah tahu, ternyata kita menyadari. Tadi Allah bilang surah apa? Surah Taubat, ya kan? Nah orang tobat itu dapat nikmat deh. Orang tobat itu dapat nikmat. Nih kita panjangkan di 2 materi ini berarti. Satunya ghibah, satunya tobat. Tobat itu dijanjikan Allah 7 nikmat. Berapa? 7. Orang tobat 7 nikmat dapat. Yang pertama, apa yang dia tobatkan nanti tidak dibacakan di padang mahsyar. Janji Allah diletakkan di surat 66 At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu illallahi taubatan nasuha as-sayyikum yukafirukum min sa'atikum yadkhulul jannah. Masyaallah. Wahai orang beriman, bertobatlah kalian dengan semurni-murninya tobat. Semoga mudah-mudahan, masih mudah-mudahan ini Pak ini. Mudah-mudahan Allah menghapus dosa dan kesalahanmu dan memasukkan kamu dalam surga. Tapi kok masih mudah-mudahan? Mudah-mudahan yang Allah letakkan di surat 66 ayat 8 ini itu bukan gak pasti. Ada tujuan orang berkata asarabbukum, semoga atau mudah-mudahan Allah. Asarabbukum, mudah-mudahan ini bukan tidak pasti. Itu supaya kita hati-hati. Tujuannya menggunakan kata mudah-mudahan bukan pasti. Karena kepastiannya ada bahwa dosa itu diampuni, bahwa masuk surga itu satu kepastian bagi orang yang tobat. Karena ini diletakkan oleh Allah kepastian bahwa apa yang kita tobatkan di dunia tidak dibacakan di padang mahsyar, justru memberatkan timbangan kebaikannya. Dan ini letakkan di surat Al-Furqan surat 25 ayat 70. Illa man taba wa amana amilan sholiha yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Kecuali hambaku yang bertobat, beriman, beramal soleh, maka dosa dan kejahatannya aku gantikan kebaikan. Tuh. Jadi gak dibacakan di padang mahsyar, sehingga pemberat timbangan kebaikannya pasti perlunya ditobatkan di dunia ini. Dihapus, bukan dihapus hilang ya, catatan amal nggak bisa dihapus, tapi tertulis, cuma tidak dibacakan lagi saat yaumul hisab karena sudah ditobatkan di dunia. Apapun itu. Kemudian nikmat yang ketiga, itu Allah janjikan orang yang tobat itu mendapat keberuntungan. Jadi siapapun yang mau bertobat, janji Allah keberuntungan. Apakah dia seorang pekerja, apakah dia seorang dokter, apakah dia pedagang, siapapun yang mau bertobat, Allah janjikan dinamika kehidupan di dunia ini itu benar-benar mendapatkan keberuntungan. Dan janji Allah ini diletakkan di surat 24. Surat 24 itu surat An-Nur
di ayat ke-31. Rabbuna wa ta'ala memberikan jaminan orang-orang yang bertobat ini mendapatkan keberuntungan, dan ini diletakkan Allah di surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'alakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian orang beriman, maka Allah akan menjadikan kalian beruntung. Apapun yang dilakukan. Hal yang sama Allah ulang lagi di surat Al-Qasas surat 28 ayat 67. Fa amman man taba wa amila amilan sholihan fa asa ayakuna minal muflihin. Maka adapun orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi pernah ada kasus, ini gibah ini saya, tapi ini pendidikan, tarbiyah dan dakwah. Datang ke saya, Ustaz, saya itu jualan, mulai jualan kain yang saya kadang-kadang jadi lap, jadi keset, sampai properti, tidak pernah ada rugi. Kok saya selalu kena rugi terus ya? Kenapa ya Ustaz? Waduh, saya nggak tahu, saya bukan dukun juga. Tapi coba tobatkan sesuatu pada Allah. Apa yang harus saya tobatkan? Loh, nggak tahu saya. Yang jenengan sama Allah yang tahu. Jenengan punya apa yang harus tobatkan? Dia tanya, kenapa demikian? Karena janji Allah. Siapa yang tobat nanti dia akan beruntung. Begitu Ustaz. Saya baca kan surat 24:31 sama surat 28:67. Apa yang terjadi? Ulang. Setelah pulang, kira-kira 9 bulan kemudian, berjumpa kembali saya di kajian seperti ini. Pas mau pulang disapa, Ustaz, terima kasih. Terima kasih apanya? Ustaz beritahu saya, oh, bukan saya, itu Allah. Ya tapi kan dari dia. Itu ayatnya Allah, bukan saya. Iya Ustaz, ternyata setelah saya tobatkan, langsung kerugian itu lambat laun hilang, jadi keberuntungan. Hak. Mau tahu Ustaz apa yang saya tobatkan? Tidak perlu. Udah, jenengan aja semua. Nggak mau tahu, saya nggak mau mendengar apa yang ditobatkan. Tapi jelas-jelas beliau bertobat. Tuh, orangnya apa? Maka orang tobat itu dijadikan beruntung. Yang pertama tadi, dosanya dihapus, artinya tidak dibacakan di badan masal. Yang kedua tadi, dibuat keberuntungan. Yang ketiga sekarang, janji orang yang bertobat, maka Allah gantikan kejelekannya dalam kebaikan. Surat Al-Furqan surat 25:70. Ilam mantaba wa amana amilan sholihan yubadilullahu sayi'atihim hasanah wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang bertobat, beriman, beramal saleh, mengerjakan kebaikan, maka kejahatan mereka dan dosa mereka Allah ganti dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh, surat 25:70. Nikmat yang kelima, masuk surga tanpa mampir neraka. Orang enak apa? Orang tobat tuh masuk surga tanpa mampir neraka. Serius nih. Tadi kan masih mudah-mudahan di atasnya. Tapi kebenaran bahwa seorang yang dia bertobat, jaminan masuk surga, itu diletakkan di surat 19 Maryam ayat ke-60. Ini masuk surga tanpa mampir neraka. Illa man taba wa amana amilan sholihan fa ulaika yadkhulul jannata wa yadlamuna sayyi'ah. Tuh jelas kalimat Allah. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga tanpa dianiaya sedikit pun, tanpa terdolimi, tanpa mampir neraka itu. Itu enaknya orang tobat. Ya.
Dan ini kalau letakkan di surat 66 ayat 4. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukum wa in tutahu wa alaihi wa innallaha wal malaku. Tuh. Maka orang yang bertobat ini Allah jadikan hatinya condong dalam kebaikan. Dijadikan hatinya bersih, dijaga malaikat di sana. Nikmat yang ke-7. Orang yang tobat diberi Allah nikmat saat hidup di dunia. Saat pencabutan nyawa, bayangin, pencabutan nyawa aja nikmat. Saat di alam kubur, bukan dapat siksa kubur, tapi dapat nikmat kubur. Saat yauma yub'atsun, hari kebangkitan, nikmat. Saat parkir di padang pasar, nikmat. Baik. Ini nikmat semua ya. Dan janji Allah ini diletakkan di surat 11 ayat 3. Orang tobat dapat nikmat masa hidup, nikmat pencabutan nyawa, nikmat saat dikubur, nikmat hari kebangkitan, nikmat di padang pasar, nikmat surga. Kalimatnya begini. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumattikum mataan hasanan ila ajalin musamma. Masya Allah. Kata Allah nih, wahai orang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan memberikan kamu nikmat secara terus-menerus sampai pada waktu yang telah ditentukan. Ajalin musamma ini, mufasir sepakat waktu-waktu tertentu yang sudah ditentukan. Apa? Hidup, mati, kubur, kebangkitan pada masa. Itu ajalin musamma. Enak orang tobat. Yang terakhir, istiqomah kan? Terakhir. Yang ketujuh nikmatnya adalah orang yang bertobat dicintai Allah. Dicintai loh. Dan ini letakkan di surat Al-Baqarah 222 paling bawah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai hambanya yang bertobat dan mensucikan diri. Hadis Rasul pendukungnya Muslim nomor hadis 4954. Rasul bersabda, Innallaha azza wa jalla yad'u yadahu layl ba'da min at-taubat dan dinahar. Tangan Allah itu terbuka di malam hari, menerima tobat hambanya yang berbuat dosa di siang hari. Fa innahu yadahu ila samai layl wa hatta min at-taubat. Dan Allah membuka tangannya di siang hari untuk menerima tobat hambanya yang berbuat dosa di malam hari. Kurangnya apa gitu. Tapi kalau bolak-balik berbuat dosa dengan alasan itu namanya bedil. Jadi kalau kita pas berbuat, Allah siap menerima. Bahkan Allah itu lebih senang melihat hambanya yang tobat daripada kelebihan daripada orang yang barangnya hilang terus ketemu. Barangnya hilang, cari terus ketemu, senang kan dia. Tapi masih kalah dengan kebahagiaan Allah ketika hambanya berbuat dosa, bertobat. Itu lebih lagi kesenangannya daripada orang yang barangnya hilang terus ketemu. Berarti tobat itu benar-benar tadi Allah bilang innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai yang banyak bertobat dan yang mensucikan diri. Nah, syarat diterimanya tobat: 1, karena Allah. 2, menyesali. Yang ketiga, berjanji tidak mengulangi. Yang keempat, taubat dari adihi malakuyal gharin. Diterimanya tobat seorang hamba sebelum rohnya sampai kerongkongan. Jadi kalau rohnya belum sampai kerongkongan, semua dosa diterima. Apapun.
Passion diterima. Kemudian yang keenam, apabila menyangkut orang lain diselesaikan. Syarat yang ketujuh, nasuha. Bener-bener nggak main-main gitu. Nggak tobat umat itu namanya belebes gede. Ya tobat umat. Jadi benar-benar itu baru diterima tobat. Nah, ada yang tanya, apakah dosa syirik musyrik itu kan tidak diterima sama Allah? Tobat. Siapa bilang? Kalau dia syirik musyrik sampai wafat belum pernah tobat, neraka. Tapi kalau dia pernah syirik musyrik terus tobat, selesai. Nah kalau tidak begitu, saya mau pindah Islam. Aku pengen nyembah patung Yesus betul. Gitu? Saya nyembah patungnya, berdoa lo minta Bunda Maria, lawis kan? Ini, ya Bunda Maria, tolong sampaikan pada putramu, Tuhan kami. Ngajarin juga saya. Ini gak tepat, udah jalur oleh Maria. Nah itu kalau misalnya tobat tak diterima, malah mau pindah. Nah saya pindah Pak. Nah makanya janji Allah tadi itu nanti dihapus, terus dosa kafir saya pindah kebaikan. Makanya enak kafir duluan. Tapi coba ditiru Pak. Iya enak ya. Kafir telur dino lah gede dosa. Pas pindah apa serempet mati. Wih nyenyek tuh. Itu ulaika asabuna biha kawal itu neraka kan kalau mati dalam kondisi kafir. Karena Allah bilang wala tamutuna illa wa antum muslimun. Sama Allah bilang jangan pernah mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya, gak diterima sama Allah. Makanya saya minggat. Saya dibilang murtad, tidak mau saya. Karena definisi murtad begini Pak. Murtad itu keluar dari kebaikan kepada kesalahan dan keburukan, itu murtad. Nah kalau dari keburukan masuk itu bukan murtad enggak, itu minggatnya. Hijrah minggat. Nah saudara-saudara, semoga kita senantiasa diberi taufik hidayah Allah. Ya, amin. Ada yang mau didiskusikan? Ya, silakan Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ragu. Silakan. Ya, pertanyaan beliau begini, kalau kita diolok-olok orang, dicemooh orang, gimana ya? Nih, dalam surat Al-Hujurat, surat 49, ayat yang ke-11. Kalau tadi ibanya di ayat 12. Kalau untuk mengolok-oloknya, Allah letakkan di 49 ayat 11-nya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairum minhum wala ta'nizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisal fusuq badal iman wa man lam ya'tum ulaika humud dzalimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kaum satu mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi yang diolok-olok lebih baik dari yang mengolok-olok. Kemudian jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Jangan saling mencela, jangan memberi panggilan-panggilan dengan gelar-gelar yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan-panggilan itu adalah fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka itulah orang zalim. Itu kan tobat semuanya. Nah, kalau kita diolok-olok orang seperti itu nih,
Dialog begitu, apa yang harus kita lakukan? Nih, surat 25 ayat 63. Jadi kalau kita dialog, ini perintah Allah. Wa ibadur maladina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza qatahamu jayruna qalu salaman. Adapun hamba Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang adalah orang yang tidak sombong tapi rendah hati. Dan apabila dia dihina, difitnah, diolok-olok, justru dibalas dengan doa dan salam. Tuh Umi. Jadi kalau jangan dilokno, wih ruku kok tambah makro tombang. Misalnya gitu. Langsung, Masya Allah, alhamdulillah, semoga Allah memberimu hidayah. Doakan ini. Surat 25 ayat 63. Gak gampang. Kok kita kalau diolok-olok balas ya. Awalku kucing, kita balas kucing garong. Nanti kita diolok, pancing yang kudus. Kita lebat, kudus gibah. Lebih balas ini. Padahal perintahnya Allah, kalau kita diolok Allah, disuruh doakan Allah. Kalau bilang doakan ya, gitu. Maafkan. Gak gampang Pak, apalagi ada iblis. Mas, ujung mas, kebaca dibalas ngono. Itu ngono saya tanda serap kopiahan. Ini repot. Nah itu Umi terjawab ya. Jadi yang ngilang-ngilangnya didoakan aja, doakan kebaikan. Ya, diberi hidayah Allah. Jangan saya sakit hati Allah. Nyungsep menenggot, nyungsep beneran ya. Karena kita terdolimi, kalau terdolimi itu doanya Ustaz jaga hati-hati. Tapi nanti dia nggak jadi baik, kecemplung pasti kecemplung. Ya. Nah, kemudian pertanyaan gue yang kedua tadi, apakah nanti kita setiap kali habis berdosa sholat tobat, habis berdosa sholat tobat? Kalau kita lihat ayat-ayat tadi yang kita bacakan, Al-Furqan, Maryam, Al-Qasas, kemudian At-Tahrim, tidak ada sama sekali sholat tobat di sana. Tidak ada sama sekali sholat tobat. Ya. Dan memang Rasul juga tidak mengajarkan sholat tobat. Tapi ketika seorang sahabat ingin bertobat, Rasul katakan, tobat kepada Allah dan sholatlah kamu 2 rakaat. Itu rakaat sholat apa? Sholat sunnah mutlak, bukan sholat tobat. Sholat tobatnya ada. Rasul mengatakan sholat tobat tidak ada dari lisan Rasul, tidak ada sholat tobat. Ketika kalian bertobat, minta ampun Allah, setelah itu sholatlah kalian 2 rakaat. Tapi Rasul tidak mengatakan itu sholat tobat. Karena ketika ditanya para sahabat, apakah itu sunnah? Sunnah mutlak. Jadi bukan sholat tobat. Justru lucu kalau kita sholat tobat pertama nggak ada ajarannya atau nggak ada dari Rasul, terus kayak main-main. Habis berdosa sholat tobat, berdosa sholat tobat. Itu namanya belebes, berhenti. Maka bertobatlah dengan taubatan nasuha. Terjawab nih. Lagi nih, kata Elis, siap tuh dimang deg temen nih, istilah. Dan sudah masuk waktu turunnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Ayo kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, saya kirim materi hari ini 2, gibah dan taubat. Dua materi tadi, ya. Ya biasanya 2 amplop kan ada. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.